Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, eh, kami pertanyakan sudah tampak share screen-nya? Bagaimana Pak Adnan? Siap, Sudah tampak siap nih? sudah. Sudah, oke. Ya sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak. Iya, iya. Jadi ada prinsip yang selalu kami dengung-dengungkan, salam dan bahagia. Ya, jadi kita saling mendoakan keselamatan dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu menjadi orang-orang yang bahagia dalam menjalani aktivitas keseharian kita, apalagi kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu sekalian, eh, langkah awal karena di guru penggerak itu paling tidak ada 3 prinsip yang selalu kami pergunakan, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak artinya munculnya motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri yang memicu kesadaran diri untuk kemudian memahami dan mengamalkan sesuatu. Jadi itu adalah konsep tergerak. Dalam modul 1, maka konsep itu kemudian ditanamkan dalam bentuk pemahaman terhadap filosofi pembelajaran yang pendidikan yang kemudian dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ada 3 hal yang beliau jadikan sebagai prinsip. Yang pertama adalah ingarsa sung tulada, yang kedua adalah imadya mengungkarsa, dan yang ketiga adalah tuturi handayani. Ketika konsep ini kemudian kita hubungkan dengan konsep kearifan lokal Nenek Malomo, maka ada kata-katanya beliau yang seirama dengan kata-katanya Ki Hajar Dewantara, yaitu riolo napati ruang, ritenga naparagaraga, rimun riwi napampiri. Apa maksudnya? Bahwa ingarsa sung tulada, bahwa kita sebagai guru itu di depan adalah teladan. Imadya mengungkarsa, di tengah hendaknya kita mampu menjalin kerjasama dan berkolaborasi. Apakah kolaborasi antara sesama guru, kolaborasi antara guru dan siswa, ataukah membangun kolaborasi antara siswa itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kita berada di tengah, mampu untuk memberikan dorongan supaya bangkit rasa kebersamaan dan kerjasama di antara komponen-komponen yang ada. Tuturi handayani, di belakang senantiasa memberikan dorongan. Kalau Nenek Malu mengatakan rimun riwina pampiri, itu artinya bahwa sebagai seorang guru kita harus menjalankan fungsi kontrol kita, yang pada sesi-sesi berikutnya nanti itu akan dijelaskan 5 fungsi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah persoalan ketika kemudian kita mencoba untuk mendalami 3 prinsip ini yang terkadang dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi pada sekolah kita atau pada murid-murid kita. Pertama, tentang persoalan keteladanan. Ada prinsip mengatakan apabila gurunya kencing berdiri maka muridnya kencing berlari. Ini artinya bahwa betapa pentingnya namanya sebuah keteladanan yang harus diterapkan oleh seorang guru. Apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran, beliau mengatakan bahwa didiklah murid-muridmu dengan perbuatan sebelum engkau mendidiknya dengan kata-kata. Terkadang kan kita sebagai guru, persoalannya kita selalu mengeluh. Kenapa ini anak-anakku terkadang tidak mau mendengar nasihat saya, tidak mau mendengarkan arahan saya, tidak mau mengikuti apa yang saya mau terhadap diri mereka, padahal maksud saya baik. Sebuah ilustrasi yang akan menjelaskan kenyataan ini, yaitu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau suatu ketika ada seorang ibu yang membawa anaknya untuk dinasihati, karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini terkenal ketika dia menasihati orang, meski hanya dengan 1-2 patah kata saja, maka nasihat itu akan mempan, yang membuat orang itu tersadarkan dan tidak lagi melakukan sesuatu yang diperintahkan Syekh Abdul Qadir Jilani untuk tidak dilakukan. Makanya ada seorang anaknya
yang pemakan manisan. Anak ini sebenarnya sudah tingkat yang sudah terlalu, bahkan itu sudah mengancam kesehatannya. Maka dibawalah anak ini kepada Syekh Abdul Qadir untuk dinasihati. Syekh Abdul Qadir mengatakan kepada ibunya anak ini, kembalilah Anda ke saya setelah 3 bulan. Karena untuk hari ini saya tidak bisa menasihati anak Anda. Saya tidak bisa memintanya untuk berhenti makan manisan. Maka Bapak Ibu sekalian 3 bulan kemudian, barulah kemudian si ibu itu datang membawa anaknya kembali kepada Syekh Abdul Qadir untuk dinasihati. Dan ternyata Syekh Abdul Qadir hanya dengan sedikit tepukan, dengan sepotong kalimat, dia cuma mengatakan, nak, berhentilah mengkonsumsi gula-gula, manisan maksud saya. Dan ternyata itu efektif. Setelah pulang dia tidak lagi mengkonsumsi gula-gula, bahkan sampai beberapa waktu dia tidak lakukan itu. Ibunya senang, tapi dia penasaran, kenapa hanya untuk menasihati dengan satu kalimat itu butuh waktu 3 bulan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sang ibu itu menyampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh, mengapa hanya untuk menasihati anak saya untuk untuk berhenti makan manisan itu butuh waktu 3 bulan? Apa katanya Syekh? Pada saat itu aku ingin menasihatinya, tetapi aku tahu itu tidak akan mempan. Karena pada saat itu aku juga adalah orang yang suka makan manisan. Jadi kalau saya suka makan manisan, aku suruh dia berhenti, itu tidak akan mempan. Makanya untuk menasihati dia berhenti makan manisan, maka ku tahan diriku selama 3 bulan untuk tidak makan manisan. Barulah kemudian ku nasihati dia supaya nasihat itu mempan. Apa hikmah dari cerita ini Bapak Ibu sekalian? Bahwa ternyata ketika kita menginginkan sesuatu kepada anak murid kita, maka hendaknya sesuatu itu terlebih dahulu pengemalannya ada sama kita, keteladanannya ada sama kita. Terkadang kita menginginkan anak kita untuk bersifat disiplin dalam upacara misalnya, kita menginginkan mereka tenang, tetapi buktinya kita sendiri sebagai guru biasa dalam upacara bercerita, bercanda, apa dan sebagainya. Dan itu dituntut oleh siswa kita. Bagaimanapun cara kita menasehatinya tidak bisa didengar. Karena apa? Ada sesuatu hal yang dicontoh dari diri kita. Terkadang kita menginginkan murid-murid kita untuk kemudian memiliki sifat yang sopan, cara komunikasi yang lemah lembut. Tetapi masalahnya terkadang kita sebagai guru, cara komunikasi kita kepada murid-murid kita justru kasar. Makanya terkadang apa yang kita inginkan kepada mereka itu tidak bisa kesampaian. Jadi saya secara pribadi biasa kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang saya dapatkan dari murid-murid kita, maka itu selalu saya kembalikan kepada diri saya dulu. Jangan sampai apa yang saya harapkan ke dia justru saya tidak bisa perbuat, atau tidak ada keteladanan dalam diri saya. Ataukah jangan sampai dulu waktu saya masih sekolah saya pernah melakukan hal yang sama kepada guru saya, sehingga kemudian hari ini saya harus disadarkan. Makanya ketika ada seperti itu saya justru banyak beristighfar. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua yang harusnya menjadi kekuatan bagi diri kita, kesadaran kita bahwa tugas kita tidak bisa kita lakukan secara mandiri tanpa ada kekuatan spiritual yang kemudian menjadi landasan kekuatan bagi batin kita untuk menjalankan tugas sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar. Artinya apa? Terkadang kita lupa bahwa kekuasaan terhadap hati itu adalah milik Allah, bukan miliknya kita manusia. Makanya dengan keadaan lupa seperti ini, biasa kita memaksakan kehendak kepada murid-murid kita, mau tak yang mau jadi. Kita menjadi mengeluh, kenapa murid-murid saya ini hatinya tidak bisa saya tundukkan. Maka hal ini kalau kita membaca dalam kitab Ta'limul Muta'allim, bahwa sesungguhnya sebagai seorang guru sebelum mengajar, marilah kita untuk bertawakal kepada Allah. Karena Allah lah yang memiliki dan menguasai hati seorang manusia. Kalau dia menginginkan hati itu tunduk, maka pasti akan tunduk. Maka ya seyogyanya ya bertawakal kepada Allah sebelum kemudian kita melaksanakan pembelajaran kita. Mintalah kepada Allah supaya hati siswa-siswa kita itu terbuka untuk kita.
Dan masalah hati ini pula menjadi suatu masalah besar. Seorang guru yang menolak kehadiran siswanya karena dia menganggap siswa itu memiliki tendensi yang buruk, maka dia menolak dengan kehadiran siswa itu di dalam hatinya, maka itu berarti dia memutuskan hubungan antara dirinya dengan muridnya. Artinya apa? Bagaimanapun kita memperingatkan dia, bagaimanapun kita mengarahkan dia, menasihati dia, itu tidak akan mempan. Kenapa? Karena hati kita memang sudah menolaknya. Begitupun juga ketika murid-murid kita menolak kehadiran kita di dalam hatinya. Dia tidak suka dengan kita, bagaimanapun cara kita mengajarinya dia, menasihati dia, mengarahkan dia, itu tidak bisa diterima karena memang dia sudah menolak kita, kehadiran kita di dalam hatinya. Makanya koneksi hati dalam pembelajaran ini sangat dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi pada intinya ya, jadilah teladan yang baik bagi anak didik kita. Di saat kita menginginkan sesuatu kekuatan positif tumbuh pada diri mereka, maka tumbuhkanlah kekuatan positif itu terlebih dahulu dalam diri kita, kesadaran itu dalam diri kita. Nah, yang kedua adalah seorang guru mampu membangun prakarsa untuk menciptakan nilai-nilai kerjasama dan kolaborasi di antara murid-muridnya. Makanya inilah nanti yang akan menjadi sebuah sandaran sehingga muncul istilah pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi. Jadi ini nanti akan dijelaskan lebih kuat lagi. Jadi bentuk daripada membangun kerjasama itu muncullah pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Muncullah istilah bagaimana seorang guru dengan nilai guru penggeraknya harus menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Muncul nilai di mana pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi semua prakarsa ini menjadi bagian daripada membangun nilai-nilai kolaborasi. Membangun Tuturi Handayani di belakang mampu memberikan dorongan, memberi motivasi, menjadi pengontrol. Ini akan dijelaskan pada sesi-sesi berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, maka kemudian lahirlah yang disebut dengan Trikon Ki Hajar Dewantara. Kenapa disebut Trikon? Karena dimulai dari kon. Jadi 3 hal ini dimulai dari kon, yaitu kontinuitas. Artinya apa? Semodern apapun kita mengadopsi pembelajaran, tetapi jangan pernah kita melupakan nilai-nilai dan akar budaya kita sendiri. Makanya sangat elok sekali ketika setiap konteks pembelajaran itu dihubungkan dengan penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada diri kita, yang ada pada daerah kita. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Dalam istilah bahasa Bugisnya sipakatau. Jadi ini nanti akan melahirkan konsep 4S. Yang kemudian yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Bapak Ibu sekalian, maka dari konsep Trikon ini lahirlah prinsip 4S dalam kearifan lokal kita. Sipakatau artinya saling memanusiakan. Sipakalebbi saling menghargai, sipakaraja saling menghormati, sipakainga senantiasa saling menasehati, saling membimbing kepada kebaikan. Rabba sipatoko mali siparappe sirui menrita sirui nono malidu sipakainga maingat pinapaja. Tentang konsep malidu sipakainga maingat pinapaja, inilah tugasnya kita sebagai seorang guru untuk senantiasa memberikan nasihat, memberikan peringatan, dan tidak boleh bosan untuk melakukan hal itu sampai kemudian orang yang kita nasihati, murid-murid yang kita arahkan itu betul-betul mendapatkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, lanjut bahwa Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kalau selama ini kita senantiasa memahami sebuah konsep teori tabula rasa yang mengatakan bahwa anak-anak itu seperti secari kertas putih, maka sesungguhnya termasuk kitalah guru yang menorehkan tulisan-tulisan pada kertas putih itu. Sementara dalam filosofi Ki Hajar Dewantara dia mengatakan bahwa tidak seperti itu. Anak-anak itu
pada hakikatnya kalau dia diibaratkan sebuah kertas, di kertas itu sudah ada tulisan-tulisannya. Sisa fungsi pendidikan adalah bagaimana tulisan-tulisan itu yang tadinya berbayang-bayang itu kemudian dikuatkan. Nah, masing-masing anak punya tulisan tersendiri dalam kertas putihnya. Maka tugas seorang guru bagaimana tulisan yang tadi samar-samar itu dijadikan menguat sehingga kemudian tulisan itu betul-betul bisa dibaca seperti itu. Artinya apa? Kita harus memahami kodratnya anak-anak. Kodrat itu di dalam bahasa agama itulah yang disebut dengan potensi, yang disebut dengan ar-ruh. Jadi wa nafakha fihi min ruhi, aku tiupkan ruh kepadamu. Maka pada diri setiap manusia itu ada ruh ilahiyah. Ada potensi-potensi ilahiyah di dalam dirinya. Persoalannya adalah sesuatu yang bersifat potensi itu dia harus mengalir menjadi aktualisasi. Maka bagaimana cara mengaktualisasikan? Caranya adalah tentu dengan melalui proses yang disebut dengan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Ada dua istilah kodrat yang diperkenalkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ada yang disebut dengan kodrat alam, ada yang disebut dengan kodrat zaman. Kodrat alam ini sangat berpengaruh pada perkembangan kodrat pada diri anak. Jadi seorang anak yang berasal dari daerah tertinggal, di mana kehidupan di sana mereka banyak berinteraksi dengan alamnya, kekayaan alamnya, hutan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian mereka dipaksa untuk belajar tentang teknologi. Ini kan tidak fair kalau seperti ini. Nah, seharusnya mereka dikuatkan dengan potensi-potensi alamnya yang ada di sekitarnya. Nah, secara kodrat zaman, Sayyidina Ali mengatakan didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Sekarang coba kita alami sendiri bahwa sekarang ini di era 4.0 ini zamannya adalah zaman digital. Jadi anak-anak itu semuanya serba digital. Maka apabila dalam proses pembelajaran kita tetap bertahan dengan cara-cara lama kita yang sifatnya konservatif itu. Jadi kalau kami kan dulu sistemnya adalah banyak mencatat. Kenapa kita banyak mencatat? Karena mau beli buku tidak ada uang dibelikan buku, makanya buku terbatas. Maka banyak mencatat. Sekarang anak-anak mereka berinteraksi dengan teknologi. Maka secara kodrat zaman, kalau kita guru tidak melakukan adaptasi teknologi, maka kita akan berbenturan dengan kebutuhannya anak-anak. Nah, makanya mau tidak mau mendidik mereka sesuai dengan zamannya, kita harus beradaptasi dengan teknologi. Ini maksud saya bagi orang-orang perkotaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kodrat itu harus dituntun? Agar mereka mencapai keselamatan. Keselamatan dalam konsep ini adalah mencakup dua hal. Keselamatan secara individu maupun keselamatan secara aspek sosial. Jadi kalau ada orang mendapatkan ilmu tetapi ilmu itu justru hanyalah untuk menciptakan kemudaratan, kecelakaan, kemalangan, maka itu tidak bisa disebut sebagai proses dalam pendidikan. Makanya anak-anak kita ini kenapa diberi ilmu? Supaya mereka bisa bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya dan bertanggung jawab kepada keselamatan masyarakatnya. Dalam aspek lain, ketika kita membahas tentang aspek agama, maka ada dua bentuk keselamatan. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Kalau aspek keselamatan itu hanya untuk keselamatan dunia, tidak ada akhirat, maka keselamatan itu tidak lengkap. Maka konsep keselamatan yang menjadi prospek tuntunan pembinaan kepada anak-anak kita itu harus mencakup keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan yang setinggi-tingginya bukan dengan banyak harta, dengan kedudukan yang tinggi. Tetapi kebahagiaan setinggi-tingginya ketika seorang hamba mampu mencapai kedekatan yang sedekat-dekatnya dengan Tuhannya. Maka inilah yang disebut dengan kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan yang mampu mengalahkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya.
Maka tugas pendidikan pada hakikatnya adalah bagaimana membimbing mereka tidak hanya mencapai pada taraf kebahagiaan yang bersifat materi duniawi, tetapi lebih daripada itu mencapai kepada puncak kebahagiaan itu sendiri adalah kebahagiaan secara spiritual ketika mencapai kedekatan dengan Tuhan. Prinsipnya begini, kalau kita punya banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dibikin kaya, kita diberikan jabatan yang tinggi, tetapi kemudian setiap hari hati kita selalu susah, hati kita selalu sempit, kita selalu marah-marah, hidup seperti neraka. Maka apakah itu bisa menyebabkan kita menikmati semua unsur-unsur kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita? Tentunya tidak. Kita tidak bisa nikmati harta kekayaan, tidak bisa nikmati kedudukan yang tinggi. Karena apa? Selalu jadi susah. Kenapa susah? Karena hati kita sempit. Tetapi ketika Allah mencampakkan kebahagiaan itu ke dalam hati kita dan menyebabkan hati kita menjadi lapang, dan dengan kelapangan itu kita selalu topan dengan rasa syukur terhadap setiap nikmat dan kekuatan untuk bersabar terhadap setiap cobaan, maka disinilah letak sisi kebahagiaan yang setinggi-tingginya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan keheran kalau kita mengukur orang dengan kebahagiaan secara materi, itu belum tentu. Ada yang biasa bertanya, kenapa itu, bukankah ustaz-ustaz itu, kiai-kiai itu diterima doanya? Iya memang diterima, tapi kenapa mereka tidak minta kaya? Mereka memang tidak minta kaya karena mereka anggap bahwa kekayaan itu bukanlah sebuah kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan setinggi-tingginya adalah ketika mereka mampu dekat dan akrab dengan Tuhannya. Makanya kebutuhannya lain Bapak Ibu sekalian. Nah, keselamatan dan kebahagiaan ini orientasinya sebagai manusia, artinya individu, dan sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya ada pendidikan, arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada sebuah prinsip yang sebenarnya ini saya rubah karena saya tidak setuju. Prinsipnya di situ mengatakan berhamba kepada murid. Saya ubah bahwa prinsip itu jangan berhamba kepada murid, tetapi berhamba melalui murid. Karena kalau kita berhamba kepada murid, berarti murid itu seolah-olah dijadikan sebagai Tuhan. Padahal sesungguhnya maknanya itu adalah kita sebagai guru harus menjadikan fokus perhatian kita adalah murid kita, bagaimana mengembangkan dia dengan berbagai cara dan kemampuan yang kita miliki. Maka fokusnya adalah pelayanan terhadap murid, supaya murid itu mampu mencapai kodrat sejatinya. Bapak Ibu sekalian, lantas kenapa saya ubah bahwa kita harus berhamba melalui murid? Orientasi kita menjadi seorang guru harus menembus relung-relung realitas. Kalau kita menjadi, kan begini, motivasi kita untuk beramal itu ada 3. Ada orang beramal itu karena mengharapkan surga, artinya mengharap penghargaan. Ini nanti akan kita bahas juga di sisi berikutnya. Kemudian yang kedua, ada orang yang kemudian beramal karena takut akan siksa neraka. Jadi dia itu takut dimarahi, takut mendapatkan sanksi. Yang ketiga, ada orang bukan karena mengharapkan lagi surga atau takut pada neraka, tetapi dia beribadah, dia beramal itu semata-mata karena kecintaan dan kerinduannya kepada Allah. Jadi inilah ibadahnya para kekasih. Nah, kalau seorang guru beribadah, seorang guru menjalankan tugas profesionalnya sebagai seorang guru, mengajar, mendidik, persoalan utamanya adalah terfokus masih pada persoalan kenaikan gaji, sertifikasi, maka itu artinya orientasi kita orientasi duniawi. Tetapi cobalah kita bangun kesadaran lain. Suatu ketika kita berada di pada maksar setelah kita meninggal, maka pada saat itu amal kita ditimbang. Ketika amal kita ditimbang, ternyata amal buruk kita jauh lebih besar ketimbang amal baik kita. Kita mungkin sudah kecewa, ya Allah, saya pasti masuk neraka.
Tapi ternyata amal baik yang tadinya ringan itu tiba-tiba banyak amal-amal yang meluncur masuk ke keranjang amal tak. Dan posisinya berubah. Amal baik itu justru memberat karena banyak amal-amal yang meluncur masuk. Dan ternyata amal buruk itu menjadi ringan. Maka kita penasaran, ya Allah, saya tidak pernah berbuat amal-amal itu, tapi kenapa amal-amal itu masuk ke keranjang amal saya? Maka Allah menjawab bahwa ingatkah engkau waktu kau hidup di dunia? Kau adalah seorang guru, kau mengajarkan muridmu ilmu, dan dengan ilmu itu muridmu kemudian mengamalkannya. Karena mengamalkannya maka setiap kebaikan yang diperoleh dari pengamalan ilmu itu secara otomatis kau juga mendapatkannya. Makanya banyak amal-amalmu yang masuk karena banyak murid-muridmu yang mengamalkan ilmu yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, sangat luar biasa sekali ketika kemudian kita tersentuh dengan kesadaran-kesadaran spiritual seperti ini. Tidak hanya berorientasi duniawi. Maka saya yakin ketika ini terbangun dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang mencintai profesi kita. Karena kita ingin dengan profesi mengajar itu kita akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih rahmatnya. Masih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama barangkali itu yang ingin saya sampaikan, dan untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan terkait dengan sesi pertama ini, saya persilahkan. Silakan angkat tangan. Nah, bagaimana Kak Senap? Ada Pak Siswadi, silakan Pak Sis. Iya, kita dengarkan dulu pandangannya suhu kita ini. Silakan Pak Sis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, begitu tadi ya kalimatnya. luar biasa Pak narasumber, Pak Abdurrahman, telah membawa kita ke dunia yang baru ya ceritanya di pendidikan. Jadi saya berterima kasih bisa bergabung di kegiatan kita malam hari ini, ketemu dengan orang-orang hebat, guru-guru hebat. Baik Pak pemateri, saya menikmati apa yang disajikan tadi, meskipun tadi ada pendapatnya Pak pemateri yang ya tidak sejalan dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara ya, menghamba kepada murid ya. Saya juga pernah seperti itu Pak narasumber, seperti itu. Tapi rupanya memang cara memaknainya yang berbeda-beda ya. Kalau memaknai secara tekstual, ya kayaknya kita ini menjadi musyrik ya. Betul. Begitu musyrik ya istilahnya. Iya. Tapi ini kontekstual rupanya. Karena ini kontekstual, nanti dipraktekkan baru dirasakan. Kurasa begitu Pak pemateri ini. Nanti berjalan, begini paling yang dimaksud dengan menghamba kepada murid. Iya. Bahasanya ini yang mau, itu tuh yang kita berikan. Seolah-olah kita ini pokoknya mengikuti apa yang nama murid. Iya. Rupanya karena dalam perjalanan ini hal yang seperti ini, saya merasakan ternyata itu pemaknaan yang berbeda dari sisi kita masing-masing. Tapi maksudnya dari kalimat itu memang luar biasa di zaman sekarang. Kita harus kembali dari nol. Dulu ego kita sebagai guru, tidak, pokoknya kalau tidak menurut apa yang saya bilang salah. Ternyata saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak pemateri melalui nilai-nilai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Memang kita harus mengakui bahwa kita ini guru, bukan kehebatan ketika kita memiliki materi yang luar biasa kita kuasai, kemudian anak-anak tidak tahu dan akhirnya bertanya. Tetapi begitu nikmatnya ketika kita dengan anak-anak menjadi sebuah
Satu, rutinitas yang bermakna, berkesan terhadap peserta didik kita. Itu pemikiran saya, Pak Pemateri Ustaz Abdul Rahman. Terima kasih untuk guru-guru hebat yang ada di sini. Oke, saya pikir senior sebenarnya yang saya memahami hal itu, tetapi terkadang ini menjadi polemik di tengah teman-teman. Makanya saya mencoba untuk menyajikan perspektif lain yang mungkin akan tetap membawa kita ke arah situ. Apalagi ini guru agama yang banyak. Jangan sampai kenapa lagi seperti itu, berhamba kepada murid. Makanya saya membawa kepada perspektif yang lain. Saya sepakat sekali Pak Sis, bahwa ternyata dalam prosesnya kita akan sadar bahwa tugas kita guru itu adalah memberikan pelayanan secara maksimal untuk tumbuh kembangnya murid-murid kita. Makanya ciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, saya pikir terima kasih Pak Sis sudah memberikan sebuah tambahan ilustrasi kepada kita. Karena saya pikir kalau berbicara pengalaman, kita lebih berpengalaman karena sudah 2 tahun mempraktikkan di sekolah penggerak. Sementara kami ini baru 2 bulan belajar. Jadi wajarlah ketika Pak Sis menyempurnakan ilmu kita pada malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama ini masih ada 1 orang lagi yang ingin memberikan. Oke, Kak Senap, silakan Kak Senap. Buka ki dulu Nuta. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romeo dan Juliet. Itulah kebahagiaannya setinggi-tingginya, Pak. Jadi, kalau saya secara pribadi lebih condong ke Pak Rahman tadi, karena kalau kata-kata persembahan itu kayaknya terlalu sakral. Jadi meskipun sebenarnya kita banyak berkorban untuk siswa, tapi kata-kata itu mungkin perlu dicari kata-kata yang pas lagi. Meskipun kita sadar bahwa di hajat Nusantara itu punya lebih tinggi ketimbang kita, tapi untuk zaman sekarang ini kebanyakan dari kita kadang ini karena terkait dengan agama ya, jadi harus kayaknya sensitif kalau kata-kata itu memang tidak tersaring dengan baik. Nah, jadi kalau saya sepakat dengan Pak Rahman tadi bahwa misalnya umpama dicari kata-kata yang lebih pas lagi. Kemudian tentang masalah hubungan kita dengan siswa itu tergantung bagaimana kita dulu bisa menjalin komunikasi yang baik, hubungan emosional dulu. Betul. Karena persoalan mengajar itu, saya kira sehebat apapun orang, kalau kita tidak bisa mengajar siswa susah juga. Jadi intinya dulu bagaimana kita jalin komunikasi yang baik dengan siswa, dengan murid, supaya nanti ketika kita menyajikan materi, insya Allah tidak terlalu repot lagi. Karena kan kita rasakan dulu waktu kita sekolah, ada guru favorit kita, meskipun kita tahu kekurangannya, kita tetap bisa terima. Ada orang guru yang lebih hebat, lebih apa, tapi karena hubungan emosional kita tidak bagus, nah itu tidak terlalu memberi arti untuk kita, tidak membawa kesan. Kenapa? Karena ini yang pokok, hubungan emosional kita dan siswa dulu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Kanda Akbar. Romeo dan Juliet katanya Pak Siswadi. Oke, jadi sekali lagi ini adalah sebuah perspektif. Jadi saya sangat mengerti tentang konsep Ki Hajar Dewantara sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, tetapi mengingat kita ini adalah guru-guru agama, maka bagaimana pemahaman itu tetap ada, tidak kehilangan hakikatnya, tetapi kemudian mungkin istilahnya yang kita agak ubah sedikit basis. Tapi pada hakikatnya apa yang menjadi tujuan daripada istilah itu adalah sama dalam penerapannya. Oke Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk lanjut kepada sisi kedua. Tapi saya tanya dulu, apakah share screen-nya masih kelihatan Bapak Ibu sekalian? Tapi Masih. Bagus. Oke. Bapak Ibu sekalian, nah dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, maka lahirlah nilai dan peran guru penggerak. Ini sudah masuk di modul 1-2. Ada beberapa nilai, ada 5 nilai yang kemudian menjadi penekanan yang harus kita terapkan.
Yang pertama bahwa pembelajaran itu hendaknya berpihak kepada murid. Jadi murid itu harus menjadi subjek sekaligus objek. Jadi kedudukan kita sebagai guru harus mengeksplor setinggi mungkin kemampuan peserta didik kita. Makanya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka kita harus memiliki multi strategi. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Karena selama ini kan kita hantam rata saja. Kalau kita mengajar hantam rata saja. Kita tidak pernah berorientasi bahwa anak-anak kita dengan berbagai potensi yang dimiliki juga pasti memiliki kebutuhan yang tidak sama. Maka dalam menciptakan proses pembelajaran yang ideal di zaman sekarang, bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Jadi ada yang sukanya mencatat, kasih catatan. Ada yang sukanya nonton video, kasih video pembelajaran. Ada juga yang sukanya hanya mendengarkan audio, ya kasih audio. Jadi begitulah hakikatnya. Artinya nanti kita akan melihat bagaimana pemetaan kebutuhan-kebutuhan itu. Yang kedua, bahwa sebagai guru kita harus mandiri. Jangan kita menunggu untuk ditugaskan pelatihan apa dan sebagainya. Tetapi kita harus membekali diri. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang guru itu harus memiliki ilmu yang terkait dengan psikologi, batin, ilmu batin, ilmu yang terkait dengan fisik, psikologi, memiliki ilmu yang terkait dengan moral, etika, memiliki ilmu yang terkait dengan keindahan, seni atau estetika, dan yang terpenting harus memiliki ilmu mendidik atau yang disebut dengan pedagogi. Maka secara mandiri kita mempelajari ini sebagai bentuk pengayaan potensi diri kita untuk mempersiapkan diri kita menjadi guru-guru yang ideal. Kemudian yang ketiga adalah nilai yang kita kembangkan sebagai guru penggerak adalah kita harus bersifat kolaboratif, mampu menjalin kerjasama. Kerjasama akan ada ketika hubungan emosional kita bagus. Hubungan emosional itu ditandai dengan komunikasi yang lancar. Kapan dalam sebuah sistem komunikasi tidak lancar, itu sama seperti aliran listrik yang terputus kabelnya. Maka tidak ada listrik yang mengalir karena putus kabelnya. Maka komunikasi itu adalah seperti kabel-kabel. Makanya ya, untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama, komunikasi di antara kita harus betul-betul mantap. Kemudian reflektif. Kita harus selalu melakukan perenungan dan evaluasi diri untuk merefleksikan diri kita. Apakah hari ini cara mengajar kita sudah bagus sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa, ataukah ada hal-hal yang perlu kita benahi, kita sempurnakan untuk hari-hari mendatang. Sehingga seorang guru yang selalu melakukan refleksi, dia akan mengukur dirinya dan mengukur pencapaiannya. Tentu pencapaian itu akan disinergikan dengan tujuan-tujuan yang telah kita jadikan sebagai sandaran, Bapak Ibu sekalian. Kemudian seorang guru tidak boleh berhenti untuk berinovasi. Dia harus mampu untuk menemukan hal-hal baru di balik hal-hal apa yang sudah ada. Inovasi ini dalam bentuk pemikiran. Ketika kemudian inovasi ini dituangkan dalam bentuk karya, maka dia akan menjadi kreatif. Jadi inovasi dan kreativitas itu tidak bisa dipisahkan. Maka 5 hal inilah yang akan menjadi nilai-nilai yang diyakini oleh guru penggerak, yang akan menjadi bagian daripada penerapan dalam menjalankan misi guru penggeraknya. Di samping itu ada juga peran yang harus kita lakoni. Perannya yang pertama adalah seorang guru harus menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Itu tadi riole napati roang, ngarsa sung tulada. Kemudian seorang guru harus mampu menggerakkan komunitas praktisi. Sama yang kita lakukan malam ini. Terlibat MGMP, PAI, SMA, SMK di dalam kegiatan kita, berarti mereka dilibatkan sebagai bagian daripada praktisi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Kami di PAI itu di SMA 4 guru itu sering diskusi, kita sering berbagi. Kalau ada hal-hal baru, biasanya itu cepat sekali untuk kita komunikasikan.
dan kita terapkan bersama. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, ini sudah terwujud. Termasuk kolaborasi itu adalah dalam pembelajaran BTQI. Bukan cuma guru agama terlibat, tetapi ada Pak Kiai yang notabene adalah guru fisika terlibat di dalamnya, dan ada juga guru-guru lain yang notabene mereka bukan dari PAI tetapi terlibat. Itulah makna kolaborasi. Kemudian yang selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid. Berikanlah murid-murid kita kepercayaan yang selama ini kita selalu ragu bahwa dia tidak bisa atau jangan-jangan dia tidak bisa, tetapi pada hari ini berikanlah murid kita kepercayaan, berikanlah keyakinan bahwa mereka pasti bisa untuk mencapai sesuai standar yang telah kita harapkan kepada mereka. Tetapi kemudian jangan kekang kemerdekaan mereka, jangan cuma tunjukkan satu jalan, banyak jalan sampai ke rumah. Jadi biarkanlah mereka menciptakan jalannya sendiri, tetapi tujuannya tetap sama yang hendak mereka capai. Bapak Ibu sekalian, maka dari nilai dan peran guru penggerak ini, maka lahirlah visi guru penggerak. Visi yang telah saya rumuskan mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual melalui penerapan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kenapa harus pembelajarannya berakhir dengan menyenangkan? Kita perlu untuk mencoba merefleksikan diri. Terkadang ada siswa ketika pelajaran tak masuk, dia justru keluar. Selama ini kan kita langsung salahkan siswanya. Padahal harusnya kita refleksikan diri dulu kita. Jangan sampai ada yang dia butuhkan dan kebutuhan itu tidak terpenuhi melalui kita. Makanya siswa tersebut ya hendaklah didekati apa sebenarnya yang dia inginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang teman-teman ada yang melapor, si ini tidak masuk belajar. Tetapi ternyata di pelajaran guru yang lain dia selalu ikut dan dia selalu hadir. Berarti insya Allah kalau kita menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, siswa-siswa akan selalu ikut itu di dalam pembelajaran kita. Nah, bagaimana visi ini kemudian dirancang untuk menjadi sebuah misi, maka ada sebuah teknis yang dijadikan sebagai patokannya yang diajarkan oleh guru penggerak, yaitu kita menggunakan teknik bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur aksi. Jadi ini ketika kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman kita, jadi pertama carilah orang yang sepaham dengan kita dulu. Karena susah, bagaimana kita mau bergerak bersama kalau kita tidak sama-sama paham dan tidak sepaham apa yang akan menjadi tujuan kita. Makanya ya yang bisa bergerak bersama ada yang memiliki visi yang sama. Makanya carilah teman-teman yang memiliki visi yang sama, kemudian setelah itu kita buat alur bagjanya. Sehingga kemudian alur bagja ini akan menjadi patokan atau jalan kita untuk mewujudkan visi itu melalui misi-misi yang kita bangun bersama. Bapak Ibu sekalian, nah kita sudah masuk pada inti materi pada malam hari ini, yaitu visi misi guru penggerak dengan mewujudkan penanaman budaya positif. Jadi ada beberapa hal yang akan menjadi titik pembahasan inti kita. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol ini tadi, posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk berdiskusi lagi. Ada sebuah pertanyaan pemantik, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin? Oke, barangkali Bapak Ibu ada yang bisa memberikan apresiasi. Ada Ibu Supi mengangkat tangan. Halo Bu Supi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pertanyaan pemantiknya adalah apa yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin? Tapi Bapak Ibu. Ada yang bisa Bu
Bapak Ibu sekalian, jadi kita anu lagi ya. Silakan Pak Sis. Ya. Silakan Pak Sis. Terima kasih Pak Pemateri. Jadi saya mungkin secara sederhana saja memahami bahwa disiplin itu adalah konsisten terhadap aturan atau kesepakatan yang berlaku untuk semua. Terima kasih. Ya, oke. Ibu Supi, ada yang mau disampaikan Bu Supi? Karena angkat tangan saya lihat. Halo Bu Supi. Nah, di tengah-tengah kita ada Salah pencet, Pak. di tengah-tengah kita ada Ibu Fahmia, guru BK. Ini Komisi Penegakan Disiplin ini. Barangkali kita dengarkan sedikit petunjuk dari Ibu sebagai guru BK. Tapi Bu, BK sederhana saja, disiplin itu adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan merupakan tanggung jawabnya. Dalam hal ini adalah yang terkait dengan peraturan yang berlaku di sekolah. oke. Sejak sederhana seperti itu. Oh, iya, iya. Terima kasih. Iya Bu, iya, makasih Bu. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat di slide berikutnya bahwa ternyata disiplin itu berkaitan dengan 3 hal. Pertama, ketika kita berbicara tentang kedisiplinan, maka kita akan berbicara tentang peraturan. Ketika kita berbicara tentang peraturan, maka kita juga berbicara tentang pelanggaran. Ketika berbicara tentang pelanggaran, maka kita berbicara juga tentang hukuman. Berarti ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, wujud kedisiplinan adalah Bapak Ibu datang ke sekolah, tidak pernah kita terlambat, masuk mengajar tepat waktu. Kira-kira apa yang mendorong kita melakukan hal demikian? Karena kalau di sini tadi, kalau kita memahami disiplin dalam posisi ini, berarti seolah-olah peraturan itu adalah sebuah ikatan yang mengekang kemerdekaan kita. Sehingga kemudian ketika kita tidak jalankan, maka kita akan mendapatkan hukuman, kan seperti itu. Nah, ketika kita disiplin menjalankan, maka 2 yang kita dapatkan, penghargaan. Ketika kita bersifat disiplin, maka kita akan mendapatkan penghargaan. Oke, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan pemantiknya. Bapak Ibu datang ke sekolah, tidak pernah terlambat dan tidak masuk mengajar tepat waktu. Apa yang mendorong Bapak Ibu melakukan hal yang demikian? Tapi Bapak Ibu sekalian, nah ini yang tidak pernah terlambat ini pasti ada yang mendorong untuk melakukan hal seperti itu. Tapi Bu Fitri, halo Bu Fitri. Siapa? Bagaimana Bu Fit? Kira-kira menurut bagaimana ini? Kalau dari pemahaman saya Pak tentang di mana seorang guru harus datang tepat waktu, supaya kita tidak bisa memberikan contoh bahwasanya guru saya saja tidak terlambat, apalagi saya. Oke. Berarti ada motivasi keteladanan, penghargaan dari siswa. Oke Bapak Ibu sekalian, ada lagi kira-kira yang bisa memberikan ilustrasi, karena nanti ini kita akan masuk kepada inti daripada Oke, Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Halo, Assalamualaikum Pak Ridwan. Pak Ridwan, ada yang ingin dikomentari Pak, silakan. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan tadi Pak, yang tidak pernah terlambat dan masuk mengajar tepat waktu, apa yang mendorong? Yang mendorong di sini Pak, kalau saya Pak, adalah kesadaran diri bahwasanya kita itu sebagai pengajar sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang harus sentuh bahwasanya kita itu di depan memberikan contoh kepada peserta didik kita, atau memberikan teladan kepada peserta didik kita sebagaimana
kita juga harus apalagi namanya memberikan satu contoh atau sesuai dengan yang disampaikan dalam firman Allah Quran surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka dari itu disitulah juga kita bisa menyadari kita bahwasanya kita juga harus mencontoh Rasulullah sebagaimana Rasulullah itu ketika memberikan teladan kepada para sahabatnya. Ya itu saya dari saya Pak. Oke. Terima kasih sekali. Masih banyak Pak Ridwan. Terima kasih. Barangkali masih ada teman-teman yang lain yang ingin berbicara. Siapa lagi Pak? Silakan Bapak Ibu yang ingin bercurah pendapat. Ada Ibu Fahmia barangkali mau berpendapat lagi Bu, silakan. Izin Pak Ketua. Iya. Boleh saya tambahkan sedikit. Kalau saya bagaimanapun guru itu kan merupakan teladan atau sosok teladan bagi siswanya. Iya. Jadi fenomena yang terjadi apabila seorang guru datang terlambat, maka sudah dapat dipastikan selain proses belajar mengajar akan menjadi kacau. Iya. Halo. Aduh. Ali, cepat ku dulu Ali. Saya agak mati HP ku Ali. Astagfirullah. Ali cepat ku dulu nak mati HP ku. Hah? Waktu. Makasih. Iya, tapi tadi HP saya itu lagi mengalami hang. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu Fahmia. Oke. Mungkin masih ada satu lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita izin, Pak Ahmad. Silakan Pak, silakan. Silakan. Pak Sis. Iya. Apa saya yang kurang bagus? Iya. Iya, silakan Pak Sis. Terputus. Ya, baik. Iya, tadi itu. Terima kasih. Iya. Saya sangat sependapat. Ya. Halo, Pak Sis. Boleh nambah ya Pak? Silakan Pak. Silakan. Justru kami butuh ini share di sini. Saya sangat berpendapat dengan teman-teman yang tadi. Hanya saya masuk di suara saya, Pak Rahmat. Iya Pak. Iya maksudnya. Atau? Iya. Iya, terima kasih. Saya sependapat dengan saya sangat senang mendengar pendapat teman tentang kenapa kita tepat waktu. Secara pribadi saya menambahkan, ketika kita tepat waktu, kita merasa nyaman dengan persiapan kita untuk melakukan pembelajaran. Dan ketika kita tidak tepat waktu atau disiplin, biasanya banyak hal terpengaruh. Artinya Halo Pak Sis. Aduh. Halo Pak Sis ya. Halo. Ada gangguan jaringan Pak Sis, minta tolong ulang. Enggak sampai tadi. Ada gangguan jaringan tadi Pak Sis. Silakan, ya. Ulangi kembali Pak Sis. Iya. Terima kasih. Ketika kita tepat waktu atau disiplin, maka segala persiapan itu berjalan dengan lancar. Artinya menjadi sukses lah. Iya.
kegiatan pembelajaran, dan ketika kita tidak tepat waktu maka bisa menjadi penyebab kegagalan kita dalam melakukan proses pembelajaran. Ya. Itu secara pribadi seperti itu pengalaman Pak Rahman. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Ada tadi Ibu Supi silakan. Sebelum kita ke Kak Senap. Bu Supi, Pak Jol, silakan Pak Jol. Halo Pak Jol, silakan. Halo, tes. Bagus, mantap. Ada suaraku, Pak? Mantap. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Iya. Ya, jadi terlepas dari beberapa jawaban dari Bapak Ibu guru juga mengenai keteladanan sebagai seorang guru untuk memberikan contoh kepada siswa, saya juga berpikiran, Pak, yang menjadi alasan pendorong saya kenapa misalnya tidak pernah terlambat masuk mengajar, itu lebih kepada materi, Pak. Ya, jadi ini kan saya sebagai guru kimia itu, Pak, sangat sulit memberikan pemahaman kepada peserta didik, dalam hal ini siswa, karena terutama kan saya mengajar kelas 12, seperti yang kita ketahui kelas 12 ini kan sempat kena daring. Jadi materi-materi waktu di kelas 10 itu hampir mereka tidak dapatkan, Pak. Ya, gitu. Jadi dalam hal ini saya selalu kelas-kelas kembali materi dari kelas 10. Otomatis kalau misalnya saya terlambat masuk mengajar, ya otomatis jumlah waktu yang saya pakai untuk mengajar itu pasti berkurang, Pak. Saya sudah ulang kembali materi kelas 10, ditambah lagi kalau misalnya saya terlambat, ya otomatis kapan saya bisa mengajarkan materi esensial yang terdapat di kelas 12 begitu, Pak. Jadi ya lebih kepada materi, Pak. Ya, karena saya juga mungkin kasihan sama siswa, mungkin biasa merasa. Halo Pak Jul. Halo Pak Jul. Halo. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya pikir beberapa teman atau Ibu Kak Senap atau Kak Akbar masih kayaknya angkat tangan. Silakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kedengaran Kak? Ya, silakan. Terima kasih untuk yang kedua kali ini. Waalaikumsalam. Masalah disiplin ini kalau menurut saya adalah membiasakan atau menumbuhkan kesadaran pada diri setiap orang dan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Namun semestinya tidak semua orang bisa 100%, tapi paling tidak kita sudah berusaha, termasuk apa yang disampaikan teman tadi itu bahwa persoalan disiplin ini sebaiknya kita yang jadi contoh dulu, karena memang tidak bisa dipungkiri rata-rata di semua sekolah itu yang memicu terjadinya kejadian-kejadian di sekolah itu hal-hal yang pelanggaran itu karena dari guru sendiri. Aturan sudah bagus tapi tidak dijalankan dengan baik, terutama dari guru, masuk tepat waktu. Kan itu jedangan. Kalau ada yang konsisten dijadikan anak-anak, banyak terjadi hal-hal yang negatif di situ. Tapi saya rasa ketika seperti ibarat orang main bola, selalu menyambut bola itu, saya kira persoalan-persoalan yang negatif di sekolah itu dari anak-anak itu tidak akan timbul. Karena di sini kan kadang pergantian jam pelajaran, di situ kadang ada jeda di situ. Artinya bisa 10 menit atau 15, bahkan ada yang sampai setengah jam. Nah, disinilah yang dijadikan anak-anak dilihat anak-anak dan bisa menilai seorang guru, kemudian punya peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau saya persoalan disiplin ini adalah membiasakan atau menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjalankan tugas. Dan kita niat ini ibadah. Jadi kalau ada niat ibadah, ada cenderung mendapat pahala, itu yang bisa jadi motivasi. Ya, dan kita harus ingat juga bahwa kita diberi kesempatan itu tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Ada orang
masih ingin mengajar tapi dihalangi umpama dengan penyakit, dihalangi dengan urusan-urusan keluarga yang penting, atau bahkan yang lebih gawat lagi yang sudah dimutasi ke kubur. Saya kira itu saja. Jadi persoalan menumbuhkan kesadaran dari diri dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu saja. Oke, saya pikir luar biasa sekali Kanda atas penjelasan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, jadi kita kembali ke slide bahwa ternyata motivasi itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, terkadang kita termotivasi untuk melakukan sesuatu itu karena kita ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tadi kalau dalam perspektif ibadah itu ada orang beribadah karena takut untuk masuk neraka. Jadi ini. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anggaplah ini untuk mendapatkan kenyamanan. Jadi ini anggaplah orang termotivasi itu dalam ibadah karena ingin masuk surga. Tetapi pada hakikatnya yang paling tinggi dari motivasi itu adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi tadi kita disiplin bukan lagi karena aturan yang mengatakan seperti itu, tapi itu karena bersandar pada kesadaran kita. Kita memang butuh disiplin itu, seperti katanya tadi Pak Julman. Disiplin itu adalah merupakan kesadaran diri kita. Tanpa ada aturan itu, kalau kita memang sudah punya kesadaran, maka kita akan tetap melakukan itu. Jadi kalau kita butuh dengan kenyamanan sholat, seandainya sholat itu dicabut kewajibannya, maka kita akan tetap sholat. Kenapa? Karena sholat itu bukan lagi kewajiban, tapi dia adalah kebutuhan. Maka seperti itulah ketika orang sudah menjadikan kedisiplinan itu bersandar pada kesadaran dirinya, maka ia melampaui daripada motivasi peraturan itu sendiri. Maka kesadaran diri inilah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang ada pada diri kita sebagai seorang guru, maka kesadaran diri inilah yang akan kita tumbuhkan kepada siswa-siswa kita. Jadi peraturan itu hanyalah sebuah pemicu, tetapi pada hakikatnya yang tertinggi adalah kesadaran diri. Makanya anak-anak ketika melakukan pelanggaran, sadarkan dulu. Jangan langsung hukuman dan lain sebagainya. Sadarkan dulu. Perlu dulu untuk kita gali secara mendalam kenapa dia melakukan itu. Apa yang dia butuhkan sesungguhnya. Jadi ini nanti kita akan bahas pada segitiga restitusi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Bagaimana sikap Anda ketika menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan atau tata tertib? Ini lagi. Jadi nanti kita akan melihat di sini guru macam apa kita ketika kita melakukan kontrol terhadap sikap dari siswa-siswa kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya berharap ada lagi di sini yang bisa menuangkan pengalaman-pengalamannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah melanggar, apa yang kita lakukan? Langsung hukum atau bagaimana? Ya silakan. Oke, Kak Akbar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembina OSIS ini yang bicara. Ya, silakan Kak. Kalau menurut saya anak-anak itu melanggar ada beberapa faktor. Iya. Jadi kalau anak melanggar jangan langsung hukum. Kita tanya dulu apa penyebabnya. Betul. Apa penyebabnya? Umpama dia terlambat. Barangkali di rumah dia bantu orang tua yang lagi sakit. Kemudian karena ketasan, ada HP, tapi dia tidak punya uang untuk beli data. Dan itu yang perlu kita gali. Kita cari karakter anak itu selama ini. Kan kita lihat anak itu dari gelagatnya saja. Oh ini anak. Oh ini anak kalau di sekolah serius, pokoknya bisa dipercaya. Akhirnya dari situ saja kita bisa pelajari anak-anak. Jadi kita bisa buat kata-katanya. Karena kemudian ketika kita anak-anak itu melanggar dan kita kondisikan dengan orangnya, oh ini anak memang suka, ini sengaja, ini tidak sengaja. Nah, dan dari situlah umpama yang tidak sengaja ini kita kasih semacam saja. Bagaimana caranya kita usaha supaya tidak begitu tadi. Tapi yang kita tahu bahwa ini anak memang sengaja. Dan karena anak juga ada anak-anak yang cari sensasi sama teman-teman, ingin dipuji. Nah, inilah yang perlu dikasih terapi ini. Kasih sanksi yang
umpama kalau saya di sekolah itu langsung ke masjid, karena masjid itu harus bersih. Iya. Di sana kontrak dia. Setiap pagi harus lapor, umpama 1 minggu. Iya. Setiap habis bersihkan lapor sama saya dan saya kontrak. Oke. Kalau bolos 1 kali, 1 minggu. Atau di WC guru, karena kan yang kita lihat kan kalau ada tamu itu dari luar, ada dari provinsi, kadang kan selama ini yang itu kalau dia langsung ke kamar kecil dia periksa itu. Iya. Untuk mewanti-wanti juga nama baik sekolah. Jadi di samping anak-anak itu kita arahkan dengan hukuman, umpama ada juga tanya bacaan sholatnya. Kita tanya mulai dari wulunya, cara wulunya, bacaan sholatnya. Nah, dari situ saya dulu saja. Kalau saya tanya dulu, jadi hukuman itu bervariasi. Iya. Ada yang bisa kita tak paman anak itu bacaan, penghafalan bacaannya kurang, saya kasih hukuman di situ. Tapi kalau saya tahu anak itu sudah tahu, saya kasih sanksi membersihkan mati atau kamar kecil. Saya kira itu saja deh. Oke. Barangkali di sampingnya ada mau ditambahkan. Diskusi, kalau diskusi. Oke, bagaimana teman-teman yang lain ada yang bisa memberikan atensi terhadap pertanyaan ini? Jadi ini kan hampir setiap hari kita berhadapan dengan siswa-siswa bermasalah. Bagaimana tindakan kita? Jadi seperti itu pada hakikatnya, bagaimana tindakan kita ketika berhadapan dengan siswa bermasalah itu. Nanti kita akan lihat di tipe mana kita. Oke, silakan Ibu Fahmia. Ada ini guru BK kita. Tapi Ibu Fahmia, silakan. Kalau saya, maksudnya yang selama ini sebagai guru BK secara umum saja itu biasanya siswa yang melanggar atau tertib sekolah secara umum saja itu pertama memberikan teguran secara lisan, teguran secara lisan. Setelah itu diberikan pengarahan. Kalau misalnya masih melanggar, berikan pengarahan. Kalau masih ada lagi pelanggarannya, setelah itu dibuatkanlah surat perjanjian atau surat pernyataan. Ternyata pelanggarannya masih meningkat poinnya, maka melanggar yang paling istilahnya sanksi yang agak di atas itu adalah dengan memanggil orang tuanya. Yang memanggil orang tuanya untuk memberikan pemahaman supaya tidak terulang itu pelanggarannya. Jadi ini jawaban secara umum saja. Jadi gini, sebagai guru BK. Iya, bagus sekali. Guru BK itu tugasnya memang kalau dalam sebuah institusi, seandainya sekolah itu adalah negara, itu adalah Mahkamah Agung. Kehakiman itu guru BK. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin secara bertahap. Iya, saya ingin begini yang kita maksud. Pernahkah Bapak Ibu berhadapan dengan seorang siswa yang bermasalah, yang kemudian Bapak Ibu tangani dan ternyata setelah itu dia sadar dan berubah secara drastis? Atau selama ini kita selalu menghadapi siswa bermasalah dan ternyata tidak ada perubahan, justru tambah menjadi-jadi. Barangkali ini dua hal yang harus menjadi titik kunci, yang harus kita explore bersama. Kenapa ada anak yang bisa hanya sekali kita panggil nasihati dia bisa berubah, ada juga yang ternyata dia tidak bisa berubah. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang ingin memberikan penjelasan tentang hal ini. Jadi Bu Fahmia sudah memberikan kita penjelasan dalam kapasitasnya sebagai guru BK. Tetapi kan bukan guru BK saja yang terkadang menghadapi siswa bermasalah, kita juga. Yang pada hakikatnya paling lucunya terkadang siswanya bermasalah di mata pelajaran tetapi guru BK yang kita pusingi. Padahal yang seharusnya kalau ada masalah maka seharusnya selesaikan dulu di tataran kita. Nanti baru kemudian dikasih ke guru BK. Atau biasa siswa yang bermasalah di dia langsung wali kelasnya. Ya, oke, silakan Kak Senap. Kak Senap dari tadi mengangkat tangan itu. Silakan Kak. Enggak, tadi itu yang naik tangan pertama tuh. Iya, sekarang itu saya. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama tadi itu ada kenapa ada anak hanya sekali, misalnya langsung ditangani bisa berubah, dan ada yang sudah berkali-kali tidak bisa berubah. Iya. Itulah kerjasama kami ini laporkan bahwa itulah pentingnya guru agama kerjasama dengan BK. Ya betul Bu Pahmi ya. Nah, jadi kan ada sekali itu Kak. Kadang ada anak-anak itu dia ingin mendengarkan khusus dari guru agama, karena ada yang dimiliki guru agama belum yang dimiliki oleh guru yang lain. Bahkan ibu BP sendiri biasa panggil. Misalnya ada toh cara ini kita guru agama, ya mungkin apakah bicara pertama itu kalau masalah orang tua biasa orang bicara BK juga bisa bicara orang tua, pengabdian kepada orang tua ditanya juga mau bicara. Iya nanti ibunda juga. Kalau bicara akhirat itu bukan ikutan diingatkan anak-anak toh. Gitu biasanya dia kenapa bisa langsung berubah. Iya. Oke. Bisa kan dilihat sendiri, misalnya kalau ada anak-anak yang langsung ini tadi yang sudah ditanya Kak Akbar, kalau ada anak bermasalah dilihat dulu latar belakangnya. Dari mana? Pertama, kalau ada anak-anak di rumah yang tidak bisa ini kompromi toh, yang di rumah itu dia tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Mau kau pergi sekolah, yang penting kau tinggalkan rumah, saya tidak mau tahu. Langsung pergi sekolah. Kasih uang. Sampai di pintu gerbang dia dapat guru yang bermasalah. Maksudnya guru yang memang sudah ini. Kenapa kau terlambat? Ini orang satu terlambat 2 kali. Yang masuk lagi ruangan kelasnya, langsung ada lagi guru mapel yang mau tahu mana ngerti tugasnya, bodoh ini. Sudah 3 dapat tantangan. Kata anak ini saya ke game saja ini. Jadi aman kalau saya tidak rusak pendengaran, juga pulang jam pada waktunya, aman keju di rumah itu. Jadi anak-anak biasa begitu deh. Jadi kita tadi ada perbedaan dan ada kerjasamanya dengan BP. Ya, jadi itu yang kami lakukan selama ini dengan Ibu Pahnya, dengan Ibu Nurmi. Bu Pahnya. Mas, kalau ada masalah lain kita serahkan sama dia. Ya. Oke, bagus. Jadi Bu Pahmia, guru PAI dengan TNI itu beda-beda tipis karena suaminya Bu Pahmia ini TNI. Jadi guru PAI dengan TNI itu beda-beda tipis Bu Pahmia. Di mana bedanya? Persamaannya sama-sama mereka berada di garda terdepan, sama-sama pejuang. TNI memperjuangkan keamanan bangsa, sementara guru PAI memperjuangkan keimanan bangsa. Jadi oke, kita dengarkan arahan dari Ibunda. Ada Ibu Haji Masita, barangkali Ibunda ingin memberikan refleksi kepada kita semua terkait dengan persoalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan pembicaraan Ananda semua dalam hal menangani masalah anak yang bermasalah, melanggar atau ke anak yang ini bermasalah. Iya. Seperti halnya yang saya alami dari tahun 87 sampai sekarang. Iya. Begitu banyak masalah yang dihadapi dengan siswa. Tetapi kita sebagai seorang guru, kalau kita mau nindaki semua itu, maka terlalu banyaklah hukuman yang akan kita berikan kepada anak kita. Jadi saya biasa dalam hal ini kadang tidak melihat apa yang dilakukan oleh anak yang sebagai suatu masalah yang dilakukan di kelas, dan kalau sudah terlalu terlalu parah begitu, maka saya akanlah memberikan teguran. Dengan teguran ya tentu tidak mampan, tentu kita akan melakukan yang lebih berat-berat lagi. Seperti itu. Nah, kalau saya mau ngawali dari awal terlalu banyak. Memberikan hukuman terhadap anak biasa sering dilakukan. Tapi hukuman yang diberikan tentu adalah hukuman yang sifatnya mendidik ya. Iya, tentunya.
Namun setelah boleh dikata tua lah barangkali ya, sebagai seorang guru, tentu tindakan-tindakan anak-anak mungkin ada yang kita tidak senangi, dan akhirnya mungkin terlalu menyinggung atau bagaimanakah. Kalau kita masih bisa menginginkan, maka tentu kita akan berikan berikan hukuman pada saat itu. Dan kalau tidak, mungkin saja kita akan tinggalkan begitu saja, karena biasa semua lakukan seperti ini. Saya tinggalkan begitu saja setelah ini detik-detik terakhir. Dan ada juga kalau saya akan memberikan hukuman, langsung kata-kata yang sifatnya sudah tidak ada ampun. Ya, ini barangkali karena faktor ketuaan barangkali. Ya, jadi saya sering ini saya langsung bilang, oke, kalau kamu masih seperti itu, dan hari ini saya akan putuskan bahwa jangan lagi masuk pelajaran saya. Ya, dengan catatan bukan saya betul-betul untuk melakukan hal seperti itu. Saya hanya bagaimana agar supaya dia nanti ada komunikasi dengan saya, atau kalau tidak, dia tentu mengadu kepada wali kelasnya. Betul. Ya kan? Tentu akan mengadu kepada wali kelasnya. Jadi dengan turun tangannya wali kelasnya, otomatis kita akan ini. Jadi bukan berarti bahwa saya kasih kata-kata seperti itu karena saya betul-betul mau hukum seperti itu, tidak. Iya, hanya barangkali karena saya katakan faktor ketuaan, makanya ambil jalan terakhirnya saja. Tidak tembus ke hati, Bunda. Gitu, hati. Iya, sampai di hati. Nanti kalau dia tidak bisa tembus ke saya, tidak bisa ke saya untuk menyelesaikan, tentu ada wali kelasnya yang dia tempatnya mengadu, dan akhirnya wali kelasnya yang mengadu kepada guru yang bersangkutan. Dan ini sudah beberapa kali terjadi sama saya. Sudah beberapa wali kelas juga, Ibu kenapa Ibu begini? Ya, apa katanya, saya bilang begitu, dan bagaimana. Nah sekarang anaknya suruh bikin perjanjian saja, dan akhirnya betul tidak ada lagi melakukan seperti itu di belakangnya, tidak melakukan lagi. Ya, tapi kalau hal sudah seperti itu, saya kembali merangkul mereka. Ya, pada saat belum ada penyelesaian, saya pura-pura tidak lihat, pura-pura ini. Tapi setelahnya ya sudah ada penyelesaian, saya kembali rangkul lagi. Begitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu, pengalaman yang telah Bapak Ibu berikan ini adalah pengalaman bermanfaat semua. Apalagi Ibunda ini saya pikir tadi jangan sampai ini kenangannya tentang saya waktu sekolah ini mau diungkap juga bahwa si Rahman begini dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba untuk melihat pada slide selanjutnya. Nah, ada tiga hal yang terkait dengan persoalan efek dari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Bagaimana kita menyikapi? Yang pertama, kita menyikapi itu dengan hukuman. Dalam pelajaran kami di guru penggerak itu, ketika setiap sebuah pelanggaran langsung hukuman, maka itu akan menyebabkan identitas gagal pada anak-anak kita. Kenapa? Karena hukuman itu terkadang memberikan rasa sakit, dan itu dibawa dalam jangka panjang. Jadi ada teman saya dulu waktu saya SMA, dia pindah sekolah gara-gara begitu, gara-gara dihukum. Dan kemudian dia merasa diperlakukan secara zalim dengan hukuman itu oleh gurunya. Makanya dia tidak senang, makanya dia pindah sekolah. Maksudnya diperlakukan tidak zalim, dia tidak menyangka bahwa dia akan dihukum seperti itu, padahal sesungguhnya barusannya dia melanggar. Harusnya ditanya kenapa begini, tapi langsung saja diberlakukan hukuman sama rata. Akhirnya dia merasa tidak nyaman dengan itu, maka ketidaknyaman itu membuat dia minta untuk pindah sekolah. Jadi nanti saya tahu setelah beberapa tahun kami sama-sama tamat, baru sekitar 3 tahun yang lalu saya berdebat dengan dia di Facebook terkait dengan persoalan guru yang dipolisikan sama anak. Baru kemudian dia curhat sama saya. Sebenarnya dulu itu waktu SMA, saudara, kenapa saya pindah? Karena saya begini. Oh, ternyata kau punya latar belakang, makanya kau
sangat tidak senang ketika ada guru yang selalu suka menghukum. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah kita memberikan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu dia terkadang bersifat aksidental, tidak terencana, langsung saja kita terapkan pada saat itu tanpa mempertimbangkan apa dan apanya. Tetapi kalau konsekuensi, maka itu disesuaikan dengan kondisi pelanggaran dari anak itu sendiri. Konsekuensi ini biasanya berbicara tentang aturan. Apabila dia melakukan ini maka penanganannya seperti ini. Kalau melakukan ini maka penanganannya seperti ini. Anak-anak kemudian kita sadarkan supaya mereka punya pilihan. Pilihannya misalnya, coba Anda pikirkan. Kalau kau tidak kerjakan tugas, apa yang terjadi? Kalau saya tidak kerjakan tugas, Pak, berarti nilai saya tidak lengkap. Kalau nilaimu tidak lengkap, apa yang terjadi? Kalau nilai saya tidak lengkap, berarti itu bisa menyebabkan saya nanti tidak tuntas. Kalau tidak tuntas nilaimu lebih dari 3 atau 4 atau 5, apa yang terjadi? Saya pasti tidak naik kelas. Artinya apa? Anak-anak diajarkan untuk mengerti konsekuensi di balik setiap tindakannya sendiri. Jadi kan ada, nanti kita pada tipe-tipe guru itu baru, fungsi kontrol guru baru kemudian kita realkan. Lain sih kalau restitusi. Kalau restitusi ini adalah sebuah upaya pendekatan yang bersifat coaching. Jadi anak-anak ini yang bermasalah kita panggil secara pribadi dan kemudian sistem pendekatannya itu juga berbeda. Jadi anak-anak diupayakan tidak membuat tersinggung. Dia diupayakan bagaimana berdiskusi senyaman mungkin dengan kita. Tetapi dalam proses-proses komunikasi itu kita membangun sebuah komunikasi yang terarah sehingga kemudian dia sadar akan kesalahannya dan dia juga sadar bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu sendiri. Jadi bukan kita yang tunjukkan, dia yang sadari dirinya dan dia juga yang tunjukkan dirinya. Kalau saya ingin baik maka saya harus begini. Nah, maka sisa kita lakukan penguatan. Kalau memang sudah kau temukan itu, ini solusinya, berarti sisa saya menagih kau. Kapan kira-kira kau bisa memulai untuk kemudian menerapkan solusi ini supaya masalahmu menjadi terselesaikan. Itu kalau restitusi. Makanya Bapak Ibu sekalian, di antara 3 hal ini barangkali yang sering kita lakukan memang hukuman. Jarang sekali kita melakukan konsekuensi atau apalagi restitusi. Maka kita harus memahami apa itu restitusi. Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena mereka lah yang menemukan kesalahannya dan mereka menyadari kesalahan itu sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti ada tekniknya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa yang menjadi kelebihan teori restitusi dibandingkan dengan hukuman dan penghargaan? Ternyata restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak kita diajar untuk belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi dia justru menciptakan hubungan lebih akrab antara murid dengan siswa. Kenapa lebih akrab? Karena murid ini merasa diperhatikan, bukan diabaikan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak-anak yang menemukan sendiri kemudian kita tawarkan bagaimana. Apakah kamu seperti ini atau bagaimana kalau seperti ini. Jadi dia yang memilih sendiri dengan kesadarannya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Makanya nanti kita harus tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa ini. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa kemudian ia merasa terhakimi. Untuk ini teori penghargaan, katanya penghargaan itu hanya berlaku jangka pendek. Ada pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak bisa dianggap efektif. Penghargaan bisa saja merusak hubungan.
Penghargaan bisa saja mengurangi ketepatan, penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan itu bisa saja menghukum. Siapa yang dia hukum? Orang-orang yang merasa tidak dihargai. Ketika ada anak-anak kita kasih penghargaan, yang lainnya merasa ciut, biar selalu tunji dia. Dia pasti begini jika saya. Jadi itu menghukum anak-anak yang tidak dihargai. Motivasi, penghargaan itu dia bisa mengubur motivasi dalam diri. Jadi anak-anak akan melakukan sesuatu karena selalu ingin mendapatkan penghargaan. Ini menurut mereka, bukan menurut kita. Jadi ini menurut apa yang dipelajari dari ahli-ahli yang membahas tentang penghargaan ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengkoreksi ini sesuai dengan pandangan tak ketika memang ini tidak disepakati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pertanyaan selanjutnya, kita terkadang menggunakan bahasa peraturan ketimbang membicarakan tentang keyakinan kelas. Apa sih bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu dia satu arah. Bagaimana maksudnya satu arah? Peraturan itu kita guru yang buat, anak-anak harus patuhi. Sementara keyakinan atau keyakinan kelas itu, maka kita harus membentuk sebuah deklarasi, kesepakatan. Apa yang kita sepakati bersama, nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama. Jadi anak-anak terlibat dalam merumuskan keyakinan bersama, yaitu sikap-sikap positif yang harus dilakukan untuk saling menguatkan di antara mereka. Misalnya membuat keyakinan kelas bahwa kelas ini harus saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain. Maka di kelas ini tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling merendahkan dan lain-lain sebagainya. Jadi anak-anak yang kemudian berpikir tentang keyakinan yang mereka akan jadikan sebagai nilai yang disepakati bersama, tentunya proses berpikir itu digali berdasarkan dengan konsekuensi logis yang akan terjadi ketika itu mereka langgar. Sehingga ketika ada pelanggaran terjadi, langsung kita tanya, apa nak keyakinan kelasmu dulu? Oh begini, bagaimana sikapmu? Apakah sesuai dengan keyakinan itu? Tidak Pak, berarti kalau begitu saya keliru. Jadi anak-anak kita upayakan antar dia untuk merasakan dan menyadari kesalahannya sendiri, bukan kita yang tunjukkan kesalahannya. Nah, olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada anak-anak melanggar, kita identifikasi. Kenapa kok terlambat datang nak? Pak, tadi saya bantu dulu orang tuaku. Kenapa memang kita bantu orang tua tak? Bapakku sakit Pak, sementara mamaku harus jualan dulu. Makanya sebelum kemudian saya berangkat ke sekolah, saya bantu dulu bereskan semua jualan-jualannya. Berarti apa kebutuhannya? Dia membutuhkan, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kalau tidak ada uangnya, kasihan bagaimana dia bisa belanja kebutuhan hidupnya. Makanya kita harus tahu semua itu. Kenapa kau menangis? Ada anak wali saya datang menangis. Kenapa? Apa yang terjadi dengan dirimu? Pak, saya selalu dihina-hina sama teman-teman saya. Baru mengatakan di sini kita sudah tergambar apa kebutuhannya. Berarti dia kebutuhannya adalah kasih sayang dan dia ingin diterima. Itu kebutuhannya. Kalau kita sudah tahu kebutuhannya, maka sudah terbayang solusinya. Kita tanya, itu nanti temanmu kalau saya panggil, apa yang bisa dia lakukan yang menjadi kebutuhanmu sehingga kau bisa memaafkan dia. Pak, cukup dia menyadari kesalahannya dan kemudian meminta maaf sama saya, itu sudah cukup. Berarti kita sudah tahu kebutuhannya. Jalan penyelesaiannya, panggillah anak-anak yang melanggar itu. Dan kemudian kita fasilitasi, dia tersadarkan dan dia minta maaf. Yang tadi jadi korban merasa puas karena kebutuhannya terpenuhi. Anak-anak yang tadi melanggar, dia menyadari diri dan juga terpuaskan karena meski dia salah tetapi dia tidak disalahkan. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini harus menjadi bagian daripada identifikasi dalam menyelesaikan masalah. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan atas penguasaan, dan kebutuhan atas kasih sayang dan ingin diterima. Maka 5 hal ini akan menjadi bagian identifikasi kita dalam memahami karakter siswa-siswa yang bermasalah. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi siswa-siswa bermasalah ada 5 tipe guru berdasarkan fungsi kontrolnya. 1, ada guru
kalau ada siswa bermasalah langsung menghukum. Nah, langsung menghukum. Kalau kita menghukum, biasa apa yang kita hukumkan itu tidak ada kaitannya dengan pelanggarannya. Makanya dalam atau bukan menjadi penyelesaian dari masalahnya. Makanya itu terkadang anak-anak merasa tidak puas ketika langsung dihukum. Nah, terlambat, langsung disuruh push up dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Tipe siswa, tipe guru yang menjalankan fungsinya sebagai penghukum ini biasanya dia tidak disenangi oleh anak-anak. Itu adalah sebuah konsekuensi. Ada juga guru, dia tidak menghukum, tetapi kata-katanya itu selalu membuat anak-anak merasa bersalah. Kau itu, sudah sering kali memang kau begitu. Pokoknya begitu memang kau. Selalu kau suka terlambat. Kau tong kemarin, kau tong hari ini, kau tong. Akhirnya apa? Ini membuat anak-anak memiliki rasa bersalah. Sudahlah kalau begitu. Biar bagaimana saya sudah tahu dihukum sebagai orang terlambat, biar maka terlambat terus dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Anak-anak tidak berubah, justru malah menjadi-jadi. Aku mitoko, aku makutu mitoko dan lain sebagainya. Ini kan adalah bagian daripada pembuat rasa bersalah. Ada juga guru menjalankan fungsi kontrolnya dia itu sebagai teman. Ini juga tidak efektif karena biasa ketika kita berharap untuk kemudian menegakkan sebuah aturan, biasa ini tidak mempan. Biasa anak-anak tidak ada lagi rasa segannya kepada kita. Dan anggapnya kita seperti orang biasa saja. Makanya sedekat-dekat apapun kita dengan anak-anak, batasan antara guru dengan siswa itu harus selalu terjaga. Karena ada guru seperti itu, seolah-olah tidak ada wibawahnya di hadapan siswanya. Mau-maunya saja siswanya kalau datang. Nanggap seperti temannya. Ini juga tidak boleh seperti itu. Kemudian ada siswa, ada guru, dia itu jarang menegur. Tetapi catatannya penuh dengan pelanggaran hari ini begini dilakukan. Maka itu dia akan rekap nanti di terakhir. Apa hukumannya? Hukumannya adalah dinilai. Tidak menegur, tetapi dia pemantau. Nah, saya pikir Bapak Ibu sekalian, mulai dari 1, 2, 3 sampai 4 ini sering kita jalankan. Yang kelima, guru manajer, inilah yang berusaha. Ini juga mungkin kita pernah jalankan, tetapi kita tidak tahu bahwa itulah tipe manajer namanya. Nah, bagaimanakah menyelesaikan masalah dengan perspektif guru dengan fungsi kontrol manajer? Pertama, guru itu harus sadar bahwa dirinya dalam menyelesaikan masalah, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukan coaching. Dia adalah coach. Nah, teknik yang digunakan adalah teknik segitiga restitusi. Ada 3 patokan yang dijadikan dasar dalam segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Patokan pertama adalah kita harus menguatkan identitasnya dulu anak-anak. Jadi anak-anak datang kepada kita bukan sebagai orang bersalah. Kau tahu kenapa kau panggil ke sini, nak? Tidak ku tahu, Pak. Atau ada anak ku tahu, Pak. Kenapa? Kira-kira Pak, banyak nilaiku, tugasku tidak masuk. Oh, alhamdulillah kalau kau tahu dirimu. Tetapi persoalannya itu, nak, bukan pada persoalan itu. Jadi masalah nilaimu itu banyak tidak masuk. Di situ bukan kepentingan utamanya. Kepentingan utamanya, jadi ini kan anak-anak tidak merasa bersalah kalau begitu. Kepentingan utamanya adalah ketika kau sadar bahwa ada nilaimu tidak masuk, apa yang harus kau lakukan? Tentu saya harus kerja tugas, Pak. Oh iya, kerja tugas. Berarti dalam fase seperti ini, setelah kita kemudian menguatkan identitasnya, maka kita melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu maksudnya adalah anak-anak mampu menyadari sendiri kesalahannya meski kita tidak tunjukkan itu. Makanya untuk membuat dia lebih sadar lagi, kita harus tanya dulu, kira-kira apa keyakinan kelas tentang itu. Guru saya mengatakan, Pak, salah satu penopang untuk mendapatkan nilai tuntas harus tuntas tugas semua. Nah sekarang, nak, kalau tugasmu tidak masuk, nilaimu tidak tuntas, apa kira-kira yang akan terjadi pada dirimu? Kemungkinan saya, Pak, mendapatkan nilai tidak tuntas juga. Kalau nilaimu tidak tuntas, apa yang akan terjadi lagi? Kemungkinan saya, Pak, tidak naik kelas. Mauku ke tidak naik kelas? Tidak, Pak, mau naik kelas. Kalau aku mau naik kelas, apa yang harus kau lakukan? Yang harus saya lakukan, saya harus
membenahi nilaiku. Kira-kira ketika kau membenahi nilaimu, ada enggak kendalamu? Ada, Pak. Apa kendalamu? Saya, Pak, terkadang tidak bisa Kak selesaikan sendiri karena kita tahu, Pak, bagaimana jika kasihan saya standar-standar di otakku. Kalau begitu saya bisa panggil temanmu untuk membantumu menyelesaikan, tetapi bukan membantumu mengerjakan. Maksudnya bagaimana? Teman-temannya yang sudah tuntas, kasih tahu, berbagilah ilmu dengan temanmu. Nah, artinya apa? Kasih dia contoh kasihan tugasmu supaya bisa selesai. Maka anak-anak ini tidak hanya diantar untuk memahami masalahnya, tetapi diantar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Akhirnya apa? Setelah itu benar, anak-anak ini betul-betul menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tagihan-tagihan itu terpenuhi. Artinya kita guru terpuaskan, dia juga terpuaskan, dan dia bisa kembali ke dalam komunitasnya bukan sebagai orang yang dituduh bersalah. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan sistem segitiga restitusi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah merupakan contoh hakikat daripada inti pertemuan kita adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dalam diri anak-anak didik kita untuk melakukan sesuatu bukan karena motif ingin takut pada aturan ataukah motif karena selalu ingin dihargai, tetapi bagaimana kesadaran positif itu muncul dalam dirinya karena ia merasa memang butuh kesadaran itu ada pada dirinya, dan itu tersangkut paut dengan kehormatan dirinya dan tersangkut paut dengan nilai-nilai positif yang harus dia amalkan sebagai wujud kemanusiaannya. Maka ketika kesadaran ini muncul, yakin dan percaya bahwa kita tidak perlu untuk selalu capek-capek berteriak, mengarahkan dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya mengatakan bahwa apa yang kita paparkan pada kesempatan ini pada hakikatnya itu adalah sebuah pendekatan, tetapi bukan sebuah kemutlatan. Apa salahnya kalau kita mencoba untuk berubah dengan memperhatikan sesuatu yang baru, dan kemudian setelah itu kita akan bandingkan hasilnya dengan apa yang kita lakukan terhadap yang baru itu dengan apa yang kita lakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan lama kita. Mudah-mudahan ada perubahan paradigma yang kita alami, ada perubahan pandangan yang kita alami, terutama pandangan terhadap siswa-siswa bermasalah kita. Bagaimana membuat dia tersadarkan dan kembali termotivasi untuk kemudian menunjukkan potensi dirinya tanpa terus-menerus merongrong wibawahnya, merongrong jati dirinya yang justru akan membunuh karakternya. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, itu adalah hal yang penting saya sampaikan. Dan untuk sesi terakhir mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, kita akan diskusikan untuk beberapa menit. Saya pikir seperti itu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan segitiga restitusi ini? Silakan Kak Senap, Pak Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya setiap angkat tangan kalau bagi saya tentang terkait ini, saya hanya saran saja, sekedar saran bahwa guru agama itu sebenarnya tidak akan terlalu terabaikan menghadapi persoalan-persoalan. So kita selalu mau belajar. Iya, betul. Karena ini kan sudah terwakili dari kisah-kisah yang dari sejarah-sejarah Nabi dan Rasul. Bisa kita jadikan dijadikan acuan untuk mengambil satu kebijakan ketika kita menghadapi satu persoalan. Yang jelas saya kembali saja bahwa itulah guru yang perlu dulu mengatur diri dengan baik, karena yang masalah itu timbul dari kita juga. Masalah-masalah yang timbul itu kan dari kita juga. Seperti adanya waktu-waktu yang luang dari anak-anak yang
mulai dari habis apel tidak terlambat masuk mengajar, pergantian jam pelajaran, habis istirahat sholat zuhur, biasanya juga kita terlambat karena mungkin karena pengaruh capek. Kita ngajar langsung 2 kelas, ya, sehingga faktor umur atau faktor masalah lain lah yang membuat kita itu merasa terbebani sehingga kadang kita agak lambat masuk, dan itu tidak bisa dipungkiri. Kita semua munafik kalau persoalan itu biasa kita hadapi. Cuma kalau saya pribadi ketika saya punya kekurangan, saya tutup dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang positif yang lain. Umpama contoh, saya pernah terlambat masuk, saya carilah waktu-waktu yang lain bisa ngobrol dengan anak-anak, dekat dengan anak-anak, terkait tentang masalah-masalah sama anak-anak. Kalau ada persoalan itu apa penyebabnya, kemudian lebih condong ke pendekatan yang saya maksud tadi, itu termasuk bagaimana membina hubungan emosional dengan anak, sehingga anak-anak itu kita bisa pelajari kenapa anak ini bisa seperti ini mampu melakukan pelanggaran. Dan alhamdulillah dari pendekatan seperti ini saya lihat lebih efektif, karena saya sudah terus terang di sini sama siswa-siswa yang pernah saya ajar itu bahkan sudah ada yang jadi berupaya. Dulu bandel sekali, cuma saya tidak mau menyebut namanya, dan mengajar ada di grup kita yang yang anak itu terlalu bandel dulu, luar biasa bandelnya. Tidak ada guru yang artinya mungkin cuma saya saja yang konek dengan dia. Nah, tapi anak itu kelebihannya dia pasti mengaji, dia bisa tampil sebagai seorang qari, dan sekarang dia selalu bawa materi, bawa kajian setiap hari. Rata-rata banyak kajian yang saya lihat di Facebooknya. Alhamdulillah. Kemudian ada juga dulu penyanyi laptop. Saking anunya itu, orang sholat di samping dia nyanyi. Dapat dulu teman yang disiplin sekali, tampar mukanya karena orang sholat biasanya di samping masjid. Lupa Pak Mahfud Baji dulu itu yang dapat. Ketika dia langsung dikasih bagiannya hukuman keras, karena artinya apa ini tidak menghargai orang yang lagi sholat. Nah, kemudian waktu itu 2 bulan kemudian dia menghadap sama saya, curhat, Pak, kita mau hijrah, alhamdulillah. Kalau seorang itu yang merdu, kau alihkan ke agama, luar biasa itu. Akhirnya jadi imam sekarang. Lagi hafiz jadi imam, bahkan karena hafiznya itulah modal surah Al-Rahman itu dia jadikan mahar untuk menikah. Dan ketika itu saya kebetulan waktu dia praktek juga waktu KKN di sekolah, saya suruh ceritakan kronologisnya di depan adik-adik kelasnya di masjid itu. Alhamdulillah 1 orang muslim itu masuk Islam gara-gara itu. Jadi melalui pendekatan seperti itulah, umpama ada anak saya melanggar, saya kenapa melanggar. Pernah saya hadapi dulu di sekolah itu, di Rapang, 1 kelas IPS itu 2 geng, ada 3 geng, ada Mandolai, ada Matador, ada Andino. Ini tidak bisa aman di kelas. Kenapa? Karena gengsinya 3 grup ini selalu harus diajar dari dari peserta yang ada dalam Quran itu. Jadi kalau umpama yang Mandolai diam, Andino mulai beraksi, gengsi kalau tidak ikut juga. Hanya kalau ada guru masuk di situ pasti pusing keluar. Setiap hari melanggar, dan saya cuma kasih tahu saja. Kenapa semua melanggar, Pak? Tanya di sini sekolah kita tidak adil, Pak, membeda-bedakan. Ada orang tidak dihukum. Kita ini sudah dikata-katai dihukum, kasih sanksi bersih-bersih, kasih pusat, dikata-katai kotor kan. Kata itu belum datang. Memang betul waktu itu ada satu dari keturunan Ningrat itu, nanti pintar dia bolos, nanti jam 9 baru masuk, jadi dia malu di gerbang. Seakan-akan dia tidak terlambat. Dan itu tidak dan saya kata bahwa fatal itu akhirnya mereka, karena saya bilang kalau kamu bolos saya tidak larang kau bolos, tapi dengan catatan bagaimana orang tidak tahu, bagaimana orang tidak tahu. Pendekatan seperti saya pakai ketika anak ini setiap hari ada masalahnya sampai dikasih keluar 10 orang, dan tradisi di Rapang itu kalau tidak naik kelas dikasih keluar itu hancur sekolah. Saya kasih tahu, selama ini saya tidak pernah tidak pernah menghalang-halangi kalian, tapi satu hal yang saya minta, ketika aku keluar nanti saya minta jangan bikin kaget. Akhirnya nanti sekarang terakhir dia perlu saya itu sadar, sekarang sudah jadi dosen di dosen ekonomi di
Universitas Ihsan. Saya juga heran lihat ini anak tidak mungkin jadi dosen karena karakternya luar biasa. Kalau guru masuk ngajar lebih banyak nilainya daripada guru. Terus guru kalau kelas paling hancur dulu. Di sekolah waktu itu alhamdulillah sudah jadi dosen sekarang di Ihsan itu. Dan Satya juga namanya menjaga apa namanya privasi yang privasi ini. Tentu saja artinya pendekatan hati yang lebih banyak lah untuk anak-anak. Kira itu saya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sisa beberapa menit lagi, jadi saya ingin menutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan memberikan sebuah cerita ilustrasi. Dan ini saya pernah dengarkan sendiri ceritanya dari seorang guru, seorang wali kelas. Jadi dulu ada anak siswanya bermasalah, dan bermasalahnya itu di nilai matematika. Nah, pada saat itu ketika kemudian dibiarkan ini berjalan, maka nilai matematikanya akan menjadi nilai yang di bawah standar sekali. Maka wali kelas ini memanggil anak ini dan kemudian dia melakukan ini tadi kegiatan. Waktu itu belum ada istilah segitiga restitusi, tetapi guru ini sudah menerapkan hal itu. Pak, nah, kenapa kau tidak mau kerja tuas matematikamu? Pak, mau sekali kaji kerja tapi tidak bisa otakku. Memang begitu. Jadi kau memang tidak bisa matematika? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Jadi nanti kira-kira kalau kau tamat, kau mau jadi apa? Pak, kalau saya tamat, saya cuma ingin kuliah di jurusan IPS. Maka serta-merta si wali kelas ini mengatakan, sudah, saya dapat solusinya. Kalau mau kau jadi orang IPS, ngapain saya paksa kau untuk belajar matematika? Maka dikomunikasikanlah itu dengan guru matematikanya. Dan guru matematikanya memberikan keleluasan kepada wali kelasnya. Kita mani. Makanya wali kelas itu memberikan nilai standar saja. Yang penting dia lulus di mata pelajaran itu. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian ketika si wali kelas ini tadi dia mengambil S2-nya, dia pada saat itu sholat duhur di kampus itu, di musola kampus itu. Pada saat itu dia yang jadi imam. Ini tadi si wali kelas ini, dia yang jadi imam. Ternyata setelah dia salam berdoa balik ke belakang, dia dapatinya itu tadi siswanya. Seorang siswa yang tadinya pernah ditolong dengan memberikan nilai yang standar pada nilai matematikanya yang tadi penguatannya IPS. Serta-merta guru ini bertanya kepada siswanya, "Nah, apa kita bikin di sini?" Siswa itu mengatakan, "Pak, saya dosen di sini." "Oh, alhamdulillah. Dosen kok di?" "Iya." "Kau sekarang sudah S berapa?" Anak itu mengatakan, "Saya sudah S3, Pak. Dan insya Allah sebentar lagi saya akan mempromosikan guru besar saya." Artinya apa? Mengukur anak didik kita jangan kita ukur pada hari ini. Karena bisa saja dalam jangka 1, 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun mendatang mereka akan menjadi sosok yang lain daripada apa yang kita kenal pada hari ini. Maka sebagai seorang guru, kita tidak hanya selalu bertindak, tetapi lebih daripada itu ada sesuatu amalan tersembunyi yang harus kita lakukan. Apa itu? Senantiasa doakanlah setiap murid-murid kita. Kalau perlu ada memang mereka yang terbelakang apa dan sebagainya, berikanlah mereka doa-doa khusus. Siapa tahu dengan doa-doa itu Allah memberikan rahmat kepada mereka. Bisa saja hari ini mereka tidak berubah, tetapi untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan mereka akan menjadi manusia-manusia luar biasa di luar dari dugaan kita. Bapak Ibu sekalian, tumbuhkanlah kesadaran positif itu pada diri anak murid kita dengan cara menggali kesadaran itu dari dalam dirinya sendiri. Bukan mereka berbuat karena takut dihukum atau mereka berbuat karena hanya ingin mendapatkan penghargaan, tetapi jadikanlah ketundukan, kedisiplinan itu adalah bagian daripada kebutuhan mereka. Sehingga dengan begitu, insya Allah kita akan mudah mengendalikan mereka. Saya pikir Bapak Ibu sekalian cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas segenap atensi, kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu membersamai kami, menyemangati kami sebagai calon guru penggerak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di masa pendidikan guru penggerak ini.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam pemaparan materi ini ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ada hal-hal di luar dari ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Dan kami tetap berharap bahwa untuk pertemuan-pertemuan lain senantiasa ada berbagi dan diskusi di antara kita terkait dengan hal-hal apa yang perlu kita terapkan sebagai budaya positif di sekolah kita masing-masing. Saya pikir cukup sekian. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Nan, mari Pak Rusli Pak Nan. Jadi izin ini Pak narasumber. Iya, silakan. Dulu. Silakan Pak Sisi. Makasih banyak Pak Sisi atas waktu tak. Iya. Iya, silakan. Ingat keep postes Pak, terakhir malam ini. Sudah pas maghrib tadi dikerja. Jangan sampai orang selalu kerja di detik terakhir itu Pak Nan. Halo Pak Ji. Tapi Pak Kesi. Oh iya, makasih banyak waktu itu Pak Kesi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum deh. Iya Kak. Iya.